pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariansa dan NIM 6122412065. Saya di sini akan sedikit mewawancarai untuk memenuhi tugas MK pengantar bisnis media dan Pak. Boleh berkenalan dengan Bapak Komisaris? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Holid. Kebetulan di perusahaan ini saya sebagai komisaris PT Anugrah Mindo Kreasi. Alamatnya ini di Komplek Perumahan Green Serang Indah, belakang Kabupaten Kota Serang, Provinsi Banten. Ya, gimana tugas kuliahnya? Bagaimana, apa pertanyaan yang kira-kira bisa kita sharing dan bisa kita diskusikan? Iya Pak. Tanya yang langsung aja ya Pak ya. Enggak, silakan. Yang pertama, di sini kan saya untuk memenuhi tugas observasi saya di MK ini, bagaimana sih Pak proses kerja di perusahaan PT Anugrah Mindo Kreasi ini? PT Anugrah Mindo Kreasi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang yang memang bisa dari pemerintah daerah ataupun juga dari perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian kalau pengadaan jasanya memang sementara ini kita lebih banyak bergerak di sektor jasa pengumpulan dokumen untuk pengurusan perizinan. Fokus kami di sini adalah dua hal. Yang pertama, pengurusan perizinan barang, mencakup gedung, kemudian alat, kemudian pertanahan, dan juga pengurusan perizinan orang, seperti misalnya sertifikasi orang, kemudian pengurusan tenaga asing dan lain sebagainya. Jadi fokusnya di dua jasa itu. Kalau berbicara proses kerjanya seperti apa, tentu kami sebagai penyedia jasa atau konsultan, kami memberikan pelayanan kepada para klien kami agar mereka bisa tetap fokus menjalankan usaha mereka. Kemudian kita membantu mereka untuk pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional ataupun daerah. Jadi prosesnya seperti ini. Kita mendapatkan klien itu minta bantuan kami di sini dan kami menjalankan proses itu. Berarti lebih condongnya ke konsultan. Lebih condong ke konsultan. Di perusahaan ini kan mungkin ada departemen yang masing-masing departemen berbeda. Ya. Nah, tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen itu terkait misalkan departemen IT atau apa gitu Pak? Oh iya. Jadi memang di kita ada beberapa departemen, diantaranya umum dan kepegawaian. Tentu itu mengelola kegiatan-kegiatan internal seperti proses pelaksanaan kegiatan di kantor secara internal, kemudian gaji tim, kami menyebutnya tim di sini, honorarium dan lain sebagainya. Ada juga departemen-departemen yang misalnya unit usaha, ada unit usaha barang, kemudian ada unit usaha jasa. Kalau unit usaha barang, tentu memang kita
dia sebagai apa namanya departemen di sini mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang. Kalau jasa departemennya memang menghimpun atau mengelola kegiatan-kegiatan konsultan, itu ada tim leader, kemudian juga ada bagian-bagiannya masing-masing di departemen dan memiliki tugas dan masing-masing sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Dan bagaimana perusahaan itu mengelola proyeknya, Pak? Maksudnya mengelola proyek gimana? Jika ada apa sih klien yang ingin bikin gedung atau jasa konsultan gitu, Pak, itu mengelolanya seperti apa, Pak? Oh iya, tentu. Apakah terlibat karyawan juga ataukah Bapak saja dulu? Oh semua. Kita tim ya, kita tim. Saya tidak bisa bergerak sendiri, semuanya tim dan masing-masing ada tugas dan tanggung jawabnya. Ada yang bidang pengolahan data, kemudian ada yang bidang apa namanya, kalau arsitektur beda lagi, struktur beda lagi. Jadi masing-masing. Ini kita kerja tim. Nah, ketika ada miskomunikasi antara tim itu, Pak, ketika ada miskomunikasi antara tim, bagaimana cara apa yang dilakukan Bapak sebagai komisaris untuk mengelola konflik tersebut? Saya pikir kalau urusan konflik itu ada wilayah direktur ya. Dan sepertinya kita perusahaan kecil belum ada konflik-konflik internal. Artinya kalaupun kita berbeda pendapat dalam hal proses pelaksanaan satu pekerjaan, itu mah hal yang biasa dan kita bisa diskusikan. Sejauh ini di internal tidak ada konflik, kecuali kalau di eksternal ya, kita dengan klien. Kalau dengan klien itu memang kadang-kadang ada, misalnya ada kewajiban klien yang memang belum terpenuhi sehingga ini pekerjaan jadi tidak sesuai dengan timeline. Tapi tetap semuanya itu kita bicarakan, kita diskusikan. Pada prinsipnya kan kalau dengan eksternal, bagaimana caranya kita ini memberikan pelayanan terbaik kepada klien-klien kita agar mereka bisa nyaman berusaha. Kemudian standar berusahanya itu kami urus agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya dibicarakan saja lah kalau ada perselisihan, kemudian ada ketidaksesuaian informasi dan sebagainya. Ya, jadi tadi ada perselisihan ya, Pak. Jika salah satu karyawan ada yang melanggar, pasti kan punya peraturan ya, Pak, misalnya ya. Ada. Jika salah satu karyawan melanggar peraturan tersebut, apakah Bapak langsung melakukan tindakan pemecatan atau SP1, SP2? Sejauh ini sih tidak. Paling kita baru merealisasi itu baru teguran lisan saja. Teguran lisan dan sudah memperbaiki. Jadi SOP-nya sih sampai ada pemecatan, tapi per hari ini belum ada satupun tim kami yang dipecat ya, kecuali kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang temporer, kemudian kita hire tim, waktunya sudah selesai ya, ketika sudah selesai itu ya selesai kontraknya. Sampai sejauh ini sih belum ada ya. Kalau teguran lisan ya itu biasalah, kita kan sifatnya juga tidak begitu tidak begitu saklek lah kepada teman-teman, karena kita asasnya kekeluargaan, kemudian teamwork, kerja tim. Berarti perusahaan ini sistemnya kontrak ya, karyawannya? Ada yang tetap, kemudian ada juga yang temporer. Ada yang temporer, ada yang tetap. Oke, Pak. Mungkin cukup ya, Pak ya, untuk observasinya sekarang ini. Nanti pengembangannya saya up to date di sini. Enggak, kalau misalnya ada yang perlu ditanya-tanya lagi seputar perusahaan ini, silakan baik by WA ataupun telepon. Ya, Pak. Saya pikir cukup ya. Cukup, Pak. Cukup. Jadinya saya terima kasih, Pak. Dan mohon maaf mengganggu waktu Bapak ini, waktu kerja Bapak. Saya terima kasih.
sebagai mahasiswa saya tidak ingin apa. Ya, Ya, Pak, terima kasih ya Pak. Ya, ya.